Oke, halo guys, balik lagi bareng gue ya di channel Dividen Investor TV. Hari ini hari Rabu ya, tanggal 12 November tahun 2025 ya. Nah, hari ini bumi kemarin naik banyak ya, sekarang hari ini koreksi 3% ya. PJHB ya masih melanjutkan arahnya ya, masih naik 25%, sekarang ada di angka 1000 ya. Kalian siapa nih yang ikutan PJHB? Apakah udah dijual atau masih hold nih? Inet hari ini naik juga, Dewa, Rontok, BRPT naik lah ya. IHSG gimana hari ini? IHSG naik tipis ya, 0,26%, berada di angka 8.388. Valuasi transaksi 20 triliun dan asingnya masih hari ini net buy 300 eman lah ya, lumayan lah ya. Nah, jadi kali ini gue pengen bahas Q3 nya si United Tractor ya. Apakah kinerjanya meledak di Q3 ini atau biasa-biasa aja ya. Nah, kita lihat aja ya langsung. Untuk Q3 si UNTR ini dia dapat 31,9 triliun ya. Secara kuartalan dia turun, secara year on year juga turun ya. Terus net income-nya 3,3 triliun ya. Dari Q2 turun, dari year on year juga turun ya. Nah, jadi gimana nih untuk kedepannya, apakah UNTR layak di hold atau enggak nih? Nah, secara umum sih perusahaan ini bagus banget lah ya, UNTR, United Tractor, kalau menurut gua ya. Di dalamnya dia kalau lu yang belum masuk ya, di dalamnya nih ada mesin konstruksi ya, dia punya alat-alat berat. Terus dia bisa juga sebagai kontraktor penambangan ya. Kalau lu punya lahan batubara, lu mau suruh si UNTR buat nambang ya boleh lah. Terus dia juga batubara juga punya, dia ya punya batubara sendiri, terus konstruksi juga ada, energi dan lain sebagainya ya. Jadi di dalamnya cukup lengkap ya, dia ada batubara, emas juga ada ya. Dia yang akuisisi PJHB atau apa ya, lupa. Itu udah beres apa belum ya? Nah, itu kan tambang emas ya kalau nggak salah, apa nikel ya. Gua nggak terlalu ngikutin karena gua belum pegang si UNTR ini ya. Nah, kalau yang udah pegang, nah bolehlah kasih info ya. Sekarang sih harganya udah naik ya, 28.300 ya. Nah, kemarin sih masih anteng, dia di 22 ribuan ya, 22.000 sampai 23 ribuan ya. Cuma sekarang udah naik ini. Kalau 3 bulan nih, tuh udah naik 16% ya. Kalau lo masuk di 22 sampai 23 ya oke, itu masih oke harganya. Di sekarang pun masih oke sebenarnya ya. Cuma kinerjanya ya secara dividen yield kalau dia bagian 40% ya sekarang kelihatannya agak kecil. Cuman secara perusahaan ini menurut gua overall bagus lah ya. Nah, kita lihat dulu ekuitas dia berapa sekarang. Dari Q2 ke Q3 naik ya, jadi dari 95 ke 97 triliun. Harga bukunya sih 26.022 perak. Sekarang kan 28.300, berarti PBP-nya 1,09 kali ya. Nah, PBP-nya udah 1 kali nih. Liabilitas naik ya, naik 3 triliunan. DER-nya 78% ya, total liabilitasnya 76 triliun ya. Total aset berarti 173 triliun dan PS sekarang di 6,9 kali ya. Terakhir kita bahas pas dia bagi interim di 26.000, sekarang udah 28.300 ya. Berarti PE-nya udah naik 6,9 kali. Nah, laba ditahannya berapa nih? Kita lihat kemarin dia udah bagi interim ya. Ini jutaan rupiah ya. Laba yang ditahan 81 T. Ya, laba ditahannya 81 T-an dan kemarin bagi Oktober ya. Bagi interim tuh kalian dapat nggak, apa udah pegang apa belum nih?
Ini mana nih dividen. Nah, 567 ya interimnya, 567. Nah, jadi tinggal sisa berapa nih buat bagi lagi final bulan 4 ya. Dia biasa Oktober sama April ya. Nah, secara pendapatan Q3 dapat 31,9 triliun ya. Berarti gross profitnya dia dapat 7,2 T dan net profitnya 3,3 triliun. Berarti IPS untuk Q3 turun lah ya dari Q2 menjadi cuman 896. Nah, secara anualis kurang lebih sampai dengan Q4 nanti ya menjadi 4100-an nih IPS, total IPS-nya. Nah, kemarin kan udah bagi 567. Cuman dia payout rasionya tahun kemarin cuma 41%. Kita nggak tahu nih 2025 bisa sama apa naik. Tuh, soalnya rata-rata ya segitu ya. Ini anomali doang nih, 124%, pas lagi booming batubara kemarin 2022 ya bagiinnya. Kalau normalnya sih 41 ya, kita anggap aja 41 lah ya. Berarti totalnya di harga sekarang 5,9% ya. Tinggal 6%-an. Dan kalau dibagi interim, dikurangi interim, sisa berapa nih? Dia interim kemarin 3% kalau nggak salah. Di harga ini sih sebenarnya. Oh, 2% doang ya. 2% doang. Kalau di harga sekarang lebih kecil. Nah, 2% lah ya. Nah, berarti sisanya tinggal 4%-an lah tahun depan di bulan April. Tinggal kurangnya aja ini, kurangi ini. 4%-an. Nah, kalau lo masih tertarik di harga sekarang, ya 4% lagi finalnya kalau yang belum masuk. Tapi kalau yang udah masuk ya lu jadinya ya tetap lah ya. Bisa di angka 6, 7, 8% tergantung harga average kalian. Nah, secara teknikal sih masih kuat lah ya, masih bisa naik lagi. Kayaknya ya gitulah pokoknya. Pokoknya masih nanjak. Secara kinerja kalau dia bagus terus, Q4 bagus ya otomatis kalau menurut gue bisa lah ke 30.000 gitu. Ya semoga aja lah ya. Nah, jadi intinya gitu ya. Si UNTR ini untuk tahun ini kurang lebih 6%, dan kalau belum masuk dan kemarin gak ngambil interim, ya sisanya tinggal 4% ya. Kalau lu masih megang sih, kalau lu yang pegang udah lama sih ya udah cuan sih lah harusnya lah ya. Apalagi yang di bawah 2020 lu pegang dari 2020 ke bawah harusnya lu udah cuan ya. Nah, jadi gitu ya tentang si UNTR. Intinya ini perusahaan bagus ya. Cuma kan sekarang lagi lesu aja. Jadi ya wajar lah dividen 6% juga udah gede sih harusnya. 6% juga di harga sekarang ya. Kalau lu beli di harga murah ya bisa lebih gede lagi dividen dealnya ya. Oke. Harga warasnya berapa untuk Q3 ini? Udah di angka 16.000 sampai 33.000 ya. Berarti sekarang ya udah mendekati 33.000 ya, 28.000 nambah 5.000 lagi cuma dapat 5% nantinya. Nah, apakah kalian berani untuk mengejar si UNTR atau mau lihat-lihat dulu saham yang lain? Ya boleh-boleh aja lah ya. Itu sah-sah saja. Masih banyak saham yang lain yang menarik juga ya. Oke. Nah, semoga video singkat ini ada manfaatnya ya. Dan ingat, karena hutang harus dibayar. Bye bye.